Perkenalkan, nama saya Francisca Noviati Duaun Polin dengan NIM akhir 137. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul tentang budaya Indonesia. Jadi yang pertama, saya mengambil pengertian budaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, budaya merupakan sebuah pemikiran, akal budi, atau adat istiadat. Yang kedua, pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, ahli Linton, yaitu budaya merupakan keseluruhan sikap dan pola pikiran serta pengetahuan yang menggambarkan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh anggota masyarakat maupun sekelompok anggota tertentu. Yang berikut, pengertian budaya menurut bahasa Inggris, yaitu kebudayaan disebut sebagai kultur, yang berasal dari bahasa Latin yaitu colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Di sini dapat saya simpulkan pengertian budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang di suatu daerah yang diwariskan oleh leluhur di setiap generasi-generasi selanjutnya. Nah, di dalam sebuah budaya Indonesia itu terdapat juga unsur-unsur yang berkaitan di dalam unsur-unsur yang berada di dalam sebuah budaya. Jadi, dalam sebuah budaya terdapat juga unsur-unsur yang sangat penting guna untuk memahami dari sebuah pengertian tentang budaya. Yang pertama, dalam sebuah unsur itu ada bahasa. Bahasa merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya sebagai sarana interaksi atau sarana komunikasi dengan sesama. Terdapat juga dari dalam bahasa itu terdapat juga dua bentuk bahasa, yakni bahasa secara lisan dan bahasa secara tulisan. Yang kedua adalah pengetahuan. Pengetahuan merupakan kultur universal yang berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan sistem teknologi yang sekarang ini semakin canggih. Setiap masing-masing kebudayaan mempunyai suatu himpunan pengetahuan yang berkaitan dengan alam, tumbuhan, binatang, serta manusia yang berada di sekitarnya. Jadi, ilmu pengetahuan juga sangat berpengaruh dengan budaya, karena adanya perkembangan pemikiran manusia yang setiap zamannya semakin modern, mengikuti perkembangan teknologi. Jadi di sini kita hanya takutnya manusia zaman sekarang itu semakin lupa dengan budaya-budaya yang mereka anut sekarang. Yang ketiga tentang sosial. Sosial merupakan sebuah unsur budaya yang berupa kumpulan organisasi sosial, merupakan usaha untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui kelompok sosial. Di sini sosial ini diartikan sebagai kumpulan dari anggota-anggota masyarakat. Jadi, dengan adanya budaya, manusia dapat berkumpul dengan baik. Manusia dapat berinteraksi dengan sesama, berinteraksi mengenai soal-soal budaya, agar manusia dengan sesama itu tidak saling tidak saling asing, karena sosial itu sangat dibutuhkan dalam budaya. Yang berikut tentang peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan hidupnya dengan usaha membuat berbagai peralatan rumah tangga dan teknologi. Memahami kebudayaan teknologi yang dipakai oleh setiap masyarakat, seperti benda-benda yang dijadikan sebagai peralatan dan juga teknologi yang dengan bentuk yang sederhana yang digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Dari peralatan teknologi ini, manusia dapat memanfaatkan budaya sebagai tempat
untuk mempertahankan hidupnya, di mana manusia membentuk teknologi dan peralatan-peralatan ini menjadikan sebuah peralatan yang bagus untuk menghasilkan keuangan dan dapat mempertahankan kehidupannya di selanjutnya. Yang berikut, mata pencaharian. Mata pencaharian ini di dalam budaya dapat berkaitan langsung dengan ekonomi kehidupan masyarakat di dalam sebuah wilayah atau di suatu daerah guna untuk mempertahankan hidupnya. Mata pencaharian itu bagaimana manusia mempertahankan hidupnya dengan berkehidupan sebagai petani, nelayan, pengusaha. Bagaimana manusia mengumpulkan kegiatan-kegiatannya untuk mempertahankan hidupnya. Yang berikut tentang religi. Suatu permasalahan yang sering terjadi dalam kelompok masyarakat adalah tentang pandangan manusia dengan kepercayaan. Dalam hal ini menjadi banyak pertanyaan, mengapa manusia harus percaya pada kekuatan-kekuatan gaib yang dianggap paling tinggi dengan manusia lain yang mampu berkomunikasi serta membangun hubungan-hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Di sini, di setiap budaya pastinya memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu tentang kekuatan-kekuatan gaib, di mana manusia itu lebih percaya bahwa masih ada manusia lain atau kekuatan-kekuatan gaib lain yang bisa mengantar dia untuk membuat dia untuk bisa percaya bahwa kalau dengan dia percaya kekuatan gaib ini, hidup dia bakal bisa aman atau hidupnya bisa sebaik mungkin. Karena dengan adanya kekuatan ini, manusia mampu membangun hubungan-hubungan baik dengan kekuatan gaib tersebut. Yang berikut adalah setelah adanya unsur-unsur di dalam suatu budaya Indonesia, yang berikut adalah terdapat macam-macam keragaman budaya di Indonesia. Budaya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Hal ini terjadi agar budaya yang dimiliki tidak pudar atau tidak hilang dan dapat diwariskan secara generasi, secara turun-temurun dari leluhur atau dari nenek moyang dan kepada generasi-generasi selanjutnya. Nah, di Indonesia itu terdapat berbagai macam keanekaragaman budaya yang ada di tiap-tiap masing-masing daerah. Yang pertama, adanya rumah adat. Rumah adat merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan yang ada di Indonesia, yang lahir dari peninggalan-peninggalan nenek moyang. Rumah adat yang ada di setiap daerah merupakan perwujudan kebudayaan yang paling tinggi dalam komunitas suku-suku bangsa. Jadi adanya rumah adat ini merupakan sebuah perwakilan bahwa Indonesia memiliki keragaman budaya. Terjadinya rumah adat ini juga karena adanya berbagai macam suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Jadi rumah adat di Indonesia juga ada berbagai macam tergantung dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Yang kedua merupakan pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan salah satu ciri khas bahwa dari setiap daerah memiliki keanekaragaman yang ada di Indonesia. Pakaian adat ini bisa digunakan saat pesta adat, pesta pernikahan, upacara adat, dan juga upacara penjambutan tamu. Jadi dari setiap masing-masing daerah terdapat juga pakaian adat yang berbeda-beda dari setiap suku maupun dari setiap daerah. Kegunaan dari pakaian adat ini adalah untuk upacara adat, upacara pernikahan, penyambutan tamu, dan juga untuk upacara-upacara lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat. Yang berikut adalah upacara adat. Upacara adat adalah salah satu unsur hubungan dengan ciptaan
dan juga unsur religi atau kepercayaan adat masyarakat dengan kekuatan gaib di luar manusia. Jadi di setiap masing-masing daerah juga memiliki upacara adat yang berbeda-beda. Seperti contohnya itu di Bali ada upacara adat Ngaben. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kehidupan masyarakat, bagaimana manusia itu mempunyai hubungan baik dengan kekuatan gaib, atau manusia itu percaya bahwa dengan adanya upacara adat ini, hubungan manusia dengan kekuatan gaib ini bisa semakin lebih membaik. Yang berikut adanya seni musik tradisional. Nah, seni musik tradisional merupakan sebuah hiburan bagi masyarakat yang menunjukkan ciri khas suatu daerah. Alat musik yang dimainkan dalam kesenian musik itu menunjukkan ciri khas suatu daerah. Seni musik tidak terlepas dengan lagu-lagu daerah yang dimainkan. Jadi, keduanya itu saling berkaitan antara seni musik daerah dan lagu-lagu daerah. Yang berikut adanya seni tari tradisional. Seni tari tradisional adalah seni tari yang lahir dan berkembang di seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Tarian tradisional lahir sebagai sebuah pemikiran dan perwujudan nilai-nilai kepercayaan masyarakat setempat. Yang berikut adanya senjata tradisional. Senjata tradisional merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan hidup dan mempertahankan diri serta melindungi diri dari binatang buas. Tetapi senjata tradisional di sini digunakan sebagai penopang kegiatan dan berburu yang menjadi mata pencaharian masyarakat pada zaman dahulu. Dan pada zaman sekarang, yang di zaman modern sekarang, dapat diartikan sebagai senjata tradisional itu sebagai simbol kekuatan dan juga melambangkan kekuatan dari suatu negara atau kekuatan dari suatu daerah. Senjata juga dibagi sebagai ciri khas daerah dan sebagai lambang budaya. Ketujuh adalah bahasa daerah. Bahasa daerah ini dikenal sebagai bahasa ibu karena ibu yang pertama kali memperkenalkan kata-kata atau bahasa kepada anaknya. Jadi bahasa daerah di setiap daerah juga berbeda-beda. Ini merupakan sebuah keragaman budaya yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah upaya-upaya pelestarian budaya Indonesia. Upaya pelestarian Indonesia juga mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi yang bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Pelestarian budaya adalah upaya untuk mempertahankan nilai-nilai seni budaya, seni tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis. Jadi di sini terdapat dua cara pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah kultur experience. Kultur experience merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultur. Jadi di sini dapat dikatakan sebagai masyarakat dapat berterjun langsung, dapat pergi ke tempatnya langsung untuk berkomunikasi, untuk menanyakan beberapa hal tentang budaya di dalam sebuah pengalaman kultur. Yang berikut adalah kultur knowledge. Kultur knowledge merupakan suatu cara pendidikan pelestarian kebudayaan dengan cara membuat suatu informasi tentang kebudayaan yang ada di daerah-daerah tersebut dengan tujuan agar pengembangan tentang pendidikan terlaksana dengan baik dalam berpotensi sebagai pariwisata daerah. Nah, di sini setiap generasi-generasi juga pasti memiliki pemikiran dan sudah memiliki pemikiran serta pengembangan teknologi yang canggih. Jadi masyarakat dapat membuat sebuah tempat yang dinamakan dengan tempat pariwisata sebagai sebuah kebudayaan. Jadi di akhir presentasi saya ini saya dapat membuat kesimpulan bahwa budaya merupakan
suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena memiliki makna yang sangat penting dan merupakan salah satu cara hidup yang diwariskan oleh nenek moyang yang dilanjutkan tiap-tiap generasi-generasi selanjutnya. Dengan keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia membawa masyarakat untuk tetap melestarikan kebudayaan di setiap daerah agar tidak hilang dan tidak dapat punah dan dapat dilihat, diikuti, dijejaki oleh setiap generasi-generasi selanjutnya. Dalam hal ini, masyarakat dapat mengambil peran untuk tetap menanamkan budaya serta nilai-nilai yang ada di dalam budaya tersebut, sehingga generasi-generasi selanjutnya itu bisa bangga memiliki sebuah budaya, suatu budaya yang ada di daerah setempat yang penuh dengan keanekaragaman di setiap daerah di seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari saya, tugas makalah tentang budaya mata kuliah Bahasa Indonesia sudah selesai. Mohon maaf jika ada banyak salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih.